Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Arimbi berlari mengejar Rangga. Dia tidak mau pria itu berpikiran buruk tentang dia. Bisa-bisa tidak ada maaf lagi untuknya. Rangga yang akan masuk ke mobil terkejut saat tangannya ditahan seseorang. Dia melirik ke arah orang itu. Matanya menatap tajam saat mengetahui Arimbilah pelakunya. Dengan keras Rangga menghentakkan tangannya agar pegangan Arimbi terlepas. Pria itu juga mendorong tubuhnya. Beruntung Arimbi bisa menahan sehingga tidak sampai terjatuh. Rangga, kamu harus dengar penjelasanku. Semua yang kamu lihat itu tidak seperti yang ada dalam pikiranmu. Aku malam itu mabuk dan tidak sadar melakukan semua itu. Percayalah Rangga, aku hanya mencintai kamu saja. Apakah selama ini kamu pernah melihat aku jalan dengan pria lain? Tidak kan? Ucap Arimbi dengan air mata yang berderai. Apa kamu pikir aku akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Satu kata saja dari bibirmu, tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Omong kosongmu tidak akan membuatku terperdaya lagi. Aku bahkan curiga kau yang mengirim foto dan video saat cinta di supermarket dengan seorang pria. Ujar Rangga dengan suara lantang dan tegas. Bukan aku, kenapa kamu jadi menuduh aku? Tanya Arimbi. Rangga mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang mengirimnya foto dan video saat cinta di supermarket. Terdengar suara berdering dari dalam tas Arimbi. Wanita itu tampak sangat terkejut. Dia pura-pura tidak tahu dan tidak mendengar. Angkat ponselmu itu, perintah Rangga dengan suara tinggi. Namun Arimbi mengabaikan ucapan Rangga. Pria itu langsung emosi dan menarik tas Arimbi. Arimbi menarik tasnya yang berada di tangan Rangga. Demi mempertahankan tas itu, Rangga mendorong tubuh Arimbi hingga tersungkur ke tanah. Pria itu cepat mengambil ponsel itu dan mengangkatnya. Ternyata tersambung ke telepon seluler milik Rangga. Kamu masih mau mengelak jika semua ini ulahmu? Teriak Rangga. Dia melempar ponsel itu ke lantai hingga hancur. Arimbi hanya tertunduk, tidak berani menatap wajah pria itu. Rangga lalu melempar tas wanita yang pernah dia cintai itu ke tubuh Arimbi. Setelah itu masuk ke dalam mobil dan melajukan kendaraan meninggalkan halaman parkir restoran itu. Arimbi berdiri setelah melihat kepergian Rangga, menatap nanar ke jalan yang dilalui mobil pria itu. Aku tidak akan membiarkan kau bahagia bersama cinta. Jika aku tidak bisa memiliki kamu, begitu juga cinta, ucap Arimbi pada dirinya sendiri. Rangga memukul setir mobil saat berada di lampu merah. Teringat dengan perbuatannya pada cinta. Dia merasa sangat bersalah karena selama ini telah kasar dengan istrinya. Menangisi penyesalanku, aku tahu ini mungkin karma. Ya, aku terima karma ini. Kenyataan jika waktu nggak akan bisa kembali lagi. Dengan penuh harap aku menunggumu, seperti gedung pencakar langit yang tak mampu menembus indahnya awan. Tetapi aku sadar bahwa aku sedang menunggu sesuatu yang tak pasti dan tak akan tercapai. Aku ingin kau kembali, maafkan aku. Seharusnya aku tidak pernah membiarkanmu pergi. Apakah aku terlambat? Penyesalanku adalah pernah hadir di dalam kehidupanmu dan menghancurkan kesempurnaanmu. Rangga membuat janji dengan bawahannya. Dia ingin tahu siapa Rahel. Dia juga ingin tahu di mana keberadaan cinta. Pria itu sudah tidak sabar ingin tahu semua kebenaran itu.
Rangga mengendarai mobil menuju tempat yang dia janjikan. Saat memasuki ruangan VIP yang dia pesan, telah tampak dua orang pria menunggu. Pria itu masuk dengan langkah pasti. Dia langsung duduk di hadapan kedua orang itu yang ternyata bawahannya. "Kalian telah tahu tentang Rahel itu siapa?" tanya Rangga tanpa basa-basi. "Rahel itu kekasihnya Rafael, adik dari Nicholas, saingan bisnis Anda, Pak," jawab salah seorang dari mereka. "Nicholas dari perusahaan X?" tanya Rangga hampir tidak percaya. Kedua orang bawahannya memberi anggukan sebagai jawaban. "Lalu, di mana sekarang wanita itu?" tanya Rangga. Kedua orang bawahan Rangga itu saling pandang. Tampak sekali mereka sulit untuk memberikan jawaban. Mereka saling sikut, meminta salah satu memberikan jawaban. "Jawab cepat!" bentak Rangga, tidak sabar ingin tahu di mana keberadaan Rahel. Mungkin wanita itu tahu penyebab pasti kematian adiknya, Rafael. "Rahel telah meninggal dunia 1 bulan sebelum kepergian Rafael," ucap salah seorang dari pria itu. Rangga tampak sangat terkejut mendengar kenyataan itu. "Apakah Rafael bunuh diri karena merasa kehilangan wanita itu?" tanya Rangga dalam hatinya. "Apa penyebab wanita itu meninggal?" kembali Rangga bertanya. Rasa penasarannya semakin tinggi. Kembali kedua orang suruhan Rangga itu saling pandang, namun tidak lama karena akhirnya salah seorang segera bicara. "Dia meninggal karena dibunuh 2 orang pria," ucap pria itu. Rangga sangat terkejut mendengar jawaban dari orang suruhannya. Dia menyandarkan tubuhnya yang terasa lemah mendengar semua itu. "Teruskan," hanya kata itu yang keluar dari mulut pria itu. Pada hari itu, Rahel datang ke apartemen Rafael dan menyaksikan adik bapak sedang bercinta dengan wanita lain. Padahal Rahel sengaja datang tengah malam untuk mengucapkan ulang tahun Rafael. Pria itu menjeda ucapannya. Dia memandang temannya, berharap melanjutkan ceritanya. Pria yang satu lagi menganggukkan kepala tanda setuju. Rahel langsung pergi meninggalkan apartemen dan pulang menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, taksi itu lalu berbalik arah, membawa Rahel ke sebuah rumah kontrakan yang ternyata ada 1 orang pria lain. Kedua orang itu melecehkan Rahel dan setelah itu membunuhnya. Mereka lalu mengambil semua perhiasan dan uang gadis itu. Pria itu menghentikan ucapannya. Rangga menarik rambutnya frustasi. Tidak mengira jika kisah meninggalnya Rahel lebih tragis dari adiknya Rafael. "Apa ada hubungan antara meninggalnya Rahel dengan Rafael?" tanya Rangga dengan suara pelan karena masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Kedua bawahan Rangga itu tampak menarik nafas dalam, mungkin sedikit sulit untuk memberikan keterangan. Namun sebagai orang suruhan, mereka harus menyampaikan semua kebenaran yang didapat. Rafael, adik bapak, bunuh diri karena merasa menyesal atas kepergian Rahel. Dia merasa sangat bersalah karena pengkhianatan dirinya menyebabkan kepergian Rahel, ucap bawahan Rangga itu. Rangga menarik rambutnya frustasi, merasa sangat bersalah karena selama ini menyalahkan cinta. Dia juga telah membuat wanita yang tidak bersalah itu menderita. "Cinta, apakah masih ada maaf untukku? Aku sadar jika kesalahan yang telah aku lakukan padamu sangatlah fatal dan kejam. Aku telah membuat hidupmu menderita, padahal aku tahu kamu begitu baiknya. Apakah kita masih dapat bertemu? Aku ingin meminta maaf atas semua perbuatanku padamu," Rangga berucap dalam hatinya.
siapa wanita yang bersama Rafael di malam itu? Jawab tanpa lama dan berpikir, karena aku yakin kalian telah tahu jawabannya. Ucap Rangga, dia sebenarnya telah dapat menebak siapa wanita itu, tapi dia perlu kepastian. Arimbi, jawab keduanya serempak. Rangga tampak makin syok mendengar jawaban dari kedua bawahannya. Dia memang telah menebak jika itu Arimbi, tapi tetap saja terkejut menerima kenyataannya. Tolong kamu selidiki di mana Rahel tinggal dan jangan lupa tetap cari keberadaan Cinta, perintah Rangga. Rumah kediaman orang tua Rahel telah kami dapati, tapi penjaga rumah itu mengatakan jika penghuninya jarang pulang, mereka lebih sering di rumah lain sejak Rahel meninggal, ucap pria itu. Kalau begitu, cari tahu di mana orang tuanya sering menginap. Aku ingin minta maaf pada mereka, ucap Rangga. Kenapa Bapak tidak mendatangi Bapak Nikolas saja? Dia saudara kandung Rahel. Apartemennya ada di kota ini, ucap salah seorang dari mereka. Tapi aku takut Bapak mendapatkan reaksi yang kurang menyenangkan karena Ibu Rahel dan Bapak Nikolas sampai hari ini belum bisa menerima kepergian adiknya. Walau para pelaku telah tertangkap, jika dia tahu adik Bapak penyebab adiknya malam itu pulang dengan taksi, kami takut Bapak Nikolas dendam pada Bapak nanti, ucap seorang pria yang lain. Rangga terdiam merenungi ucapan kedua orang bawahannya itu. Apa yang mereka katakan itu ada benarnya. Pastilah Nick akan marah dan mungkin balas dendam jika tahu adiknya yang menyebabkan Rahel mendapatkan pelecehan. Rangga akhirnya meninggalkan kedua bawahannya kembali ke rumah. Sampai di rumah, pria itu langsung masuk ke kamar yang biasa Cinta tempati. Dia duduk termenung di tepi ranjang. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Rangga membaringkan tubuhnya di ranjang, tercium bau wangi tubuh Cinta. Tiba-tiba tangannya menyentuh selembar kertas yang telah dilipat kecil. Pria itu meraih dan membukanya. Ada tulisan tangan dari istrinya, Cinta. Rangga membaca tulisan itu kata demi kata. Mas Rangga, jika suatu hari aku pergi, pamit mundur dari hidupmu, karena aku tahu kepergianku tidak akan membuatmu merasa kehilangan. Jika kamu takut kehilangan, kamu pasti akan berjuang untuk hubungan kita. Kepergianku tidak akan membuatmu berpikir bahwa kamu telah menyia-nyiakan aku dan tidak akan membuatmu sadar bahwa akulah seseorang yang selalu ingin membuatmu bahagia. Meskipun perjuanganku tak pernah kamu hiraukan, bahkan dengan sengaja kau patahkan, dan sekarang berbahagialah. Setidaknya aku yang kau anggap tidak baik ini akan pergi dari hidupmu. Satu hal, orang yang kamu paksa menjauh kini sadar dan tahu caranya berjalan mundur. Rangga menarik nafas dalam, dadanya sedikit sesak membayangkan apa yang dulu sering dia lakukan pada istrinya. Pria itu menarik rambutnya frustasi. Sejak meninggalnya Rafael, diakui Rangga, dia sulit sekali mengendalikan emosi sehingga sering melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Walaupun sulit untuk mendapatkan maaf darimu, aku akan tetap memohon setiap hari hingga kata maaf itu terucap dari bibirmu itu, Cinta, gumam Rangga dalam hatinya.